Oke, sekarang kita lanjutkan lagi setelah kita membuat grafik. Sekarang kita akan membuat pencetakan pencetakan faktur dari hasil penjualan ini. Yang pertama harus dilakukan adalah kita membuat sebuah form baru. Katakanlah kita beri nama cetak. Lalu di dalam form baru ini kita cukup menambahkan sebuah objek yang namanya Crystal Report Viewer. Kita gulung ke bawah, ini ya, Crystal Report Viewer. Nah, ini display group tree-nya nggak usah muncul. Dan Crystal Report Viewer-nya nggak usah panjang-panjang, kita ganti nama menjadi CRV. Kemudian formnya ini sebaiknya kita atur menjadi maximize, supaya pada saat dicetak, si fakturnya terlihat full screen. Nah, setelah itu, kita harus merencanakan bagaimana bentuknya, bentuk fakturnya. Kita akan bahas bentuk fakturnya seperti ini. Nomor fakturnya, kemudian tanggal, di sini nama barang, di sini harga, satuan, jumlah, total. Nah, di bagian bawah di sini ada total harga, dibayar, kembali. Mungkin di sini kita tambahkan kasir lah gitu ya. Kasirnya siapa di sini ntar. Nah, kira-kira strukturnya seperti ini bentuknya ya. Nomor faktur berapa, terjadi tanggal berapa, nama barangnya apa. Nah, di sini kemudian kasirnya siapa, total harganya berapa, kembaliannya berapa. Faktur diambil dari tabel penjualan, tanggal dari tabel penjualan, nama barang diambil dari tabel barang, harga diambil dari tabel detail, satuan dari tabel detail, satuan dari tabel barang, kemudian jumlah dari tabel detail, total dari tabel detail, user jelas dari tabel kasir, jelas diambil dari tabel user, total harga dari tabel penjualan, ini dari penjualan, ini dari penjualan. Jadi semua data, semua tabel terlibat di sini. Oke, kita akan buat ya. Ini saya pisahkan sedikit. Nah, seperti. Jadi fokus kita ada di sini nih ntar ya. Fokus kita ada di sini. Ada di sini fokusnya. Oke, kita buat. Yang pertama, sebenarnya ya, kalau kita mau cepat, kita bisa bikin dari sini nih, dari awal nih. Ya, dari awal, bukan dari awal. Kita tinggal menambahkan tabel user yang belum masuk ke sini. Karena kalau kita lihat linkingnya, ini udah masuk nih, detail penjualan barang udah masuk. Tapi kalau mau dibuat dari awal, sebenarnya butuh waktu juga. Terserah. Kalau mau dibuat dari sini di save as boleh. Saya save as aja ya, supaya cepat. File save as. Katakanlah ini namanya faktur, namanya faktur. Oke, ini berarti kita ganti namanya faktur penjualan. Faktur penjualan. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu adalah nomor ini, nomor faktur. Ini kita naikkan sedikit. Waduh, ini suka rada susah nih ngatur di sini nih. Suka rada susah. Oke. Ini harus diturunkan nih. Turunkan dulu. Ini kita turunkan. Oh, sorry. Ada yang berubah. Nah, ini dia. Boleh kita geser deh. Ini kita geser aja kali ya. Ini kita geser. Nah, di sini kita tambahin. Sini nih. Nomor faktur. Nomor faktur. Nah, dari mana ngambilnya nomor faktur? Ambilnya dari sini nih. Klik, kemudian database, kemudian penjualan, nomor fakturnya tarik ke sini. Nah, maka sudah terbentuk nomor faktur. Ini kita geser lagi ke kanan. Jadi kalau kita view, nah terlihat gini. Nomor faktur sekian, tanggal sekian. Ini nama-nama barangnya.
Yang belum masuk itu diantaranya adalah yang belum masuk. Nah, ini kita turunkan dulu deh. Total. Kemudian di sini ada apa? Di sini tuh ada dibayar. Kemudian di bawahnya juga ada kembali. Di sini bayar kembali. Kemudian, nah di sini kita harus menambahkan kasirnya siapa? Misalkan kasirnya kita ambil dari sini. Nah, ini kan kasir belum ada nih di sini kan? Tabel usernya belum ada. Caranya gini. Oh, sorry, kita kerjakan yang ini aja. Yang dibayar kita ambil ini. Dibayar kita ambil. Kemudian kembali kita ambil ke sini. Nah, kalau kita lihat tampilannya udah seperti ini nih, tampilannya. Ya. Tampilannya udah seperti ini. Tinggal sekarang kasirnya nih. Karena di dalam linkingnya tabel kasir belum masuk, ya, ulang, database, visual linking, di sini klik table, add table, karena ada tabel yang harus dimasukin, yaitu tabel user. Nah, gitu. Setelah itu klik close, kemudian klik OK, maka sekarang relasi sudah nyambung semuanya. Nah, ini kode user ke kode user. Setelah itu kita klik OK, refresh. Sekarang kita tinggal ambil nama usernya ke sini. Klik, ambil nama usernya. Nah, nama usernya siapa? Ambil aja dari sini. Nanti dia akan muncul. Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata nama usernya adalah admin. Oke, ini sudah selesai. Ya, pembuatannya sudah selesai. Pembuatan faktur penjualannya sudah selesai, tinggal nanti kita harus menarik ini ke dalam form, ya. Faktur penjualan ini kita tarik ke dalam form. Bagaimana cara menariknya ke dalam form? Pada saat diklik simpan, klik-klik. Nah, ini kan proses simpannya udah selesai kita buat. Sorry, saya perbesar dulu fontnya supaya lebih jelas terlihat. Ini kita coba 14. Oke, cukup segini. Nah, jadi sebelum proses dibersihkannya data-data bekas transaksi, ya, kita tanya gini, if message box show, nah gitu, cetak faktur, sodorkan yes no, sama dengan kurung tutup sama dengan apabila dijawab yes, gitu, cetak show. Nah, jadi si form cetak ini dipanggil, cetak show ini dipanggil, ya, dipanggil. Kemudian kita buat formula. Formulanya gini, cetak .crv selection formula adalah, nah di sini TBL penjualan nomor faktur yang masih aktif di L faktur teks. Nah, gitu. Kemudian cetak .crv report source namanya apa? Faktur.rpt. Kemudian cetak .crv refresh report. Ini sorry, kurang spasi. Ini udah selesai nih. Udah selesai. Ya. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek. Taran dulu. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita coba tes. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita lihat penjualan. Ingat fakturnya nomor 22 sekian-sekian tanggal sekian. B01, B03, B005. Kita jual ini 1, ini 3, ini 5. Lalu kita bayar 550. Kurang ternyata. Kita simpan. Dia bertanya, cetak faktur. Begitu kita jawab yes.
Begitu kita jawab yes, nah ini dia datanya. Jadi nanti tinggal dicetak aja fakturnya di sini. Oke ya, bisa dipahami kan? Mudah sekali kan bikinnya kan? Baik, demikian cara mencetak faktur penjualan.